Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof Hik, saya ingin menarik ya peristiwa dunia yang ditunjukkan ya oleh Presiden Joko Widodo ke tanah air. Agak miris memang kalau melihat komentar-komentar masyarakat gitu. Memang kan beragam ya, variatif. Tapi banyak yang mengatakan begini, sudah mengunjungi Zelensky, Putin, tapi bombardir militernya Rusia masih luar biasa, masih jatuh korban jiwa, masih ada kerugian infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Lantas apa dong hasilnya? Tapi di satu sisi, tadi Prof kan ngomong juga soal pangan, dalam hal ini adalah gandum dan pupuk. Nah, sedangkan kita pun juga kan agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau misalnya pupuk kita tidak tersuplai dengan lancar, nggak bisa makan juga kan, begitu ibaratnya. Betul. Apa analisa dari Prof? Ya, pertama adalah kalau mendengar apa yang disampaikan netizen, itu kepinginnya quick yield, jadi cepat ada hasil. Ya, ini dalam dunia ini realita nggak seperti itu. Ya, buktinya apa? Pertemuan G7. Setelah pertemuan G7 itu kan mereka bergerak ke Spanyol, pertemuan NATO kan sudah diagendakan, nggak mungkin tidak. Bahkan pada saat pertemuan itu Boris Johnson masih meledek-ledek secara fisik ya terhadap Presiden Putin. Nah, ini yang kemudian juga jadi komentar juga. Nah, demikian juga ketika Bapak Presiden sudah berputar, lalu sekarang ini kembali, memang kita harus tunggu dulu prosesnya, ya, harus menyesuaikan. Artinya apa? Perlu kita pahami bahwa tidak ada negara yang mau kehilangan muka kalau sudah terjadi hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya gini. Saya kepengen ya masyarakat kita itu seperti di Amerika Serikat, di mana kalau misalnya tentara mereka sudah keluar dari Amerika Serikat, segala perdebatan selesai. Karena kalau sudah keluar, kita bicara soal satu negara. Ya, Indonesia pun harusnya seperti itu. Ketika Bapak Presiden sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, mengupayakan suatu perdamaian, kita seharusnya bersatu. Kita tidak mensupport, tidak perlu misalnya mengatakan oh ini pasti belum berhasil dan lain sebagainya. Ingat Bapak Presiden itu tidak mau dicatat dalam sejarah sebagai Presiden G20 itu gagal karena apa? Karena pada saat ada kesempatan untuk menyelesaikan satu sengketa yang berdampak pada perekonomian internasional terutama pangan, itu beliau tidak melakukan apa-apa. Itu harus kita lihat dalam perspektif itu juga. Pergi ke sana. Kedua, sebagai negara berkembang representasi. Perang ini kalau negara-negara barat, negara-negara maju nggak akanlah kena dampaknya. Paling rakyatnya yang marah-marah sama pemimpinnya karena harga gas dan lainnya semakin mahal. Tapi bagi rakyat negara berkembang perut urusannya. Bisa mati, ya. Bahkan kalau Bapak Presiden katakan bisa ratusan juta, miliaran. Nah, oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan. Di samping memang secara konstitusi kita Indonesia punya kewajiban di dalam pembukaan itu untuk turut dalam ketertiban dunia. Nah, sekarang ini dunia sedang tidak tertib. Masa kita akan diam? Nah, Prof, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden harusnya kita dukung. Nah, kalau melihat kan Bapak Presiden mungkin sudah membawa juga pesan yang disampaikan oleh Ukraina misalnya dan juga negara-negara G7 bahwa Ukraina tidak masuk NATO, kemudian Ukraina juga berjanji tidak akan menyerang warganya yang berbahasa Rusia dan lain sebagainya. Tapi ini saja cukup tidak pesan yang dibawa atau mungkin ada yang juga bilang mengatakan ini momentum untuk mengaktifkan gerakan negara-negara non-blok kembali. Jadi ada semacam kekuatan yang lebih untuk mendorong tidak adanya lagi konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini. Ya, sebenarnya gini, ketika Bapak Presiden akan berangkat dan kemudian membuat press conference, Bapak Presiden jelas bahwa kehadiran saya, kunjungan saya ini dalam rangka gencatan senjata. Bapak Presiden nggak punya target-target yang muluk-muluk ya, misalnya menyelesaikan konflik yang ada, nggak mungkin juga. Kita ini realistis. Kita ini di belahan dunia yang berbeda dengan Ukraina dan Rusia. Yang kedua juga, Bapak Presiden juga tidak berintensi untuk katakanlah negara berkembang ini butuh ini dan sebagainya. Enggak. Masalahnya fokus pada pangan. Dan itu yang Bapak Presiden datang ke G7, datang ke Presiden Zelensky, dan datang ke Presiden Putin. Sama semua bicara. Untuk supaya mereka-mereka ini paham bahwa ini loh kalau misalnya Anda teruskan, coba bayangkan ya, kalau misalnya Perdana Menteri Boris Johnson, mereka ke Ukraina, apa yang dia lakukan? Kasih duit, kasih senjata. Menteri Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri
Menhannya Amerika, kasih duit, kasih senjata, bahkan kasih senjata yang canggih-canggih. Artinya apa? Membuat perang itu bertambah-tambah. Sementara kan Bapak Presiden enggak. Yeah. Waktu diminta sama Presiden Zelensky bantuan senjata, Bapak Presiden nggak bisa. Ya, kami negara ada pindad. Oh iya, ada pindad dan lain sebagainya, ya kan. Tapi juga ya nggak pantas lah kita sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif melakukan itu. Jadi kalau menurut saya, ya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Indonesia saja. Oke, dunia. Ya, dunia. Oke, Bang Rahman, kans untuk apa ya? Ya kan boleh lah ya. Mungkin saya pribadi warga negara Indonesia mempertanyakan buah ya manis dari kunjungan presiden kita di Rusia. Mungkinkah mengarah ke gencatan, Bang Rahman? Mungkin kalau Anda bisa mungkin membaca-baca beberapa source gitu dari yang ada. Sangat mungkin ya, karena kita juga pertama yang tadi disampaikan oleh Prof. Hikmahanto itu ya perlu kita setujui bahwa begini, Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin dunia yang bisa mempertemukan antara Presiden Vladimir Putin dan juga Zelensky. Karena dua-duanya sudah mengkonfirmasi untuk datang ke G20. Sebagai presidensi. Pemimpin dunia yang lain, pemimpin negara sebesar Amerika pun tidak bisa melakukan itu. Dan ini yang perlu kita apresiasi kepada presiden kita, pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo gitu loh. Karena begini, kedatangan Presiden Jokowi bukan hanya sebagai kedatangan pemimpin negara biasa, tetapi kedatangan seorang pemimpin negara G20 yang nanti akan diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Baik. Dan itu pastinya akan membawa efek positifnya. Karena begini, bagaimana mungkin Ukraina itu yang bukan anggota G20, tetapi Presiden Jokowi mengundangnya untuk datang dan dikonfirmasi itu datang. Dan juga Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia juga mengkonfirmasi datang. Baik. Nah, walaupun di situ kita tahu di situ ada tekanan dari negara Barat untuk menolak kehadiran Vladimir Putin. Dan Presiden Jokowi tetap dalam pendiriannya untuk menjalankan politik bebas aktif tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto. Menurut saya itu sangat berpeluang untuk menciptakan perdamaian dunia. Baik, Bang Rahman Ki, terima kasih, sukses pendidikannya di sana dan kita tunggu ya kiprahnya di tanah air. Amin. Terima kasih Bang Rahman. Prof. Jadi kans untuk hadir di Bali G20 nanti? Kalau menurut saya, singkat saja. Ya, besar kemungkinan. Oh iya. Ya, karena apa? Ini backup plan bagi Bapak Presiden. Karena kalau misalnya gencatan senjata itu tidak terjadi, mungkin saja Presiden Rusia akan hadir di Bali, Presiden Zelensky juga akan hadir di Bali, dan kemudian ada kelompok G7 ini. Nanti Bapak Presiden bilang, saya siapkan ruangan, silahkan bicara, selesaikan masalah Anda. Tapi pakai jas ya, jangan pakai baju karate atau taekwondo ya. Mohon maaf, bukan jas, pakai batik. Pakai batik. Jadi momentumnya di situ ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Prof. Hikmahanto Juwana. Oke.